Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil dengan NIM 2004010021. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3A, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Mikro, yaitu konsep permintaan dalam ekonomi Islam. Permintaan secara umum adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, atau berbagai kombinasi harga dari jumlah yang menunjukkan jumlah suatu barang yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit pula permintaan terhadap barang tersebut. Analisis permintaan dalam ekonomi Islam. Kurva maslahah menunjukkan konsumsi dan barang atau jasa yang memberikan maslahah yang sama. Pendekatan maslahat didasarkan pada pandangan bahwa maslahat terutama berkah hanya dapat dirasakan namun tidak bisa diukur seberapa besarnya. Konsumen hanya bisa membandingkan tingkat rendahnya berkah antara kegiatan konsumsi ketika konsumen melakukan kegiatan yang halal dan thayyib. Maka semakin tingginya frekuensi kegiatan, maka semakin tinggi pula maslahah yang diperoleh. Ini bisa ditunjukkan oleh semakin tingginya kurva maslahah itu. Jadi kurva maslahah yang lebih tinggi menunjukkan tingkat maslahah yang lebih tinggi pula. Setiap konsumen memiliki alternatif pembelian barang yang biasa diperkirakan memberikan maslahah yang sama. Misalnya, Sahid membeli 12 surat kabar dan satu majalah yang memberikan maslahah yang sama. Jika ia membeli 2 majalah dan 6 surat kabar, jadi kombinasi inilah yang disebut maslahah. Setiap titik kombinasi barang yang ada pada suatu kurva maslahah. Untuk melihat besarnya kemampuan barang X dalam mensubstitusikan barang Y untuk pada dasarnya kandungan berkah dari kedua barang tersebut. Jika berkah dari barang X lebih tinggi daripada barang Y, maka akan lebih memilih barang X. Batasan individu dan etika dalam konsumsi. Dalam melakukan konsumsi, etika atau permintaan dalam Islam terikat pada nilai. Pertama, kendala anggaran. Anggaran adalah sesuatu yang penting untuk melakukan permintaan terhadap barang atau jasa. Kemudian, seseorang tidak bisa membeli barang yang mereka butuhkan jika anggaran yang ada tidak mencukupi untuk mewujudkan kebutuhan tersebut. Bagaimana kendala anggaran ini mampu menjadi penghalang? Setidaknya mampu konsumen untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Anggaran tidak sebatas pendapatan yang diperoleh oleh konsumen, namun sejumlah uang tertentu yang sengaja disisihkan guna untuk memenuhi kegiatan tersebut. 2. Kendala dalam ajaran Islam. Kendala uang dalam ajaran Islam. Orang yang mempunyai uang yang banyak tidak serta-merta mereka diperbolehkan menggunakan uangnya untuk membeli apa saja dan dalam jumlah berapapun yang mereka inginkan. Agar tidak terhindar dari israf ini, maka terdapat hal yang harus terus dipegang, yaitu dalam membutuhkan konsumsi setiap barang, maka harus bisa menciptakan kemaslahatan. Ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menilai apakah konsumsi barang tersebut bisa menciptakan maslahah atau tidak. 3. Mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam melakukan konsumsi atau israf. Islam juga menuntut kita
agar kita punya kepedulian kepada orang lain. Tingkat kepedulian ini akan berpengaruh terhadap konsumsi sehingga akan mempengaruhi seberapa besar barang yang diminta oleh konsumen. Jadi secara spesifik, keperluan ini dimaknai sebagai bentuk amal, yaitu kemauan konsumen membelanjakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi, kepedulian sosial ini bisa dimaksud sebagai upaya untuk memberikan kesempatan para pembelinya. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.